Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winjayanti Melda Pratiwi dengan NIM akhir 3219 dari kelas PGMI 5D. Baik, langsung saja saya presentasikan jawabannya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah merupakan mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin-disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, sama seperti serasinya ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. IPS penting dalam kurikulum SD karena untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka dan tanggap terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan antar manusia, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama, komponen tujuan. Adapun tujuannya, yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam bermasyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah dalam bermasyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan menyadari nilai-nilai sosial. Yang keempat, membekali peserta didik dengan berbagai ilmu serta keahlian sehingga mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kelima, membekali peserta didik dengan menyadari pentingnya lingkungan hidup. Dan yang keenam, membekali peserta didik dengan keilmuan IPS. Komponen yang kedua adalah komponen materi. Mata pelajaran IPS di SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Dan komponen yang ketiga, komponen strategi. Strategi pembelajaran IPS yang dapat digunakan yaitu strategi exposition dan strategi discovery. Dan komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum harus mencakup dua dimensi, yaitu dimensi kualitas dan dimensi kuantitas. Bentuk penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaan nomor 3, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Pendidikan multikultural yang diajarkan melalui mata pelajaran IPS diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial mereka agar lebih menghargai keragaman dan bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, serta menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan mampu memecahkan masalah pribadi dan masalah-masalah sosial, salah satunya masalah keberagaman. Pertanyaan nomor 4, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Berita dan media sosial bekerja melalui penyebaran informasi. Adanya suatu hal yang dapat menimbulkan perpecahan, maka disitulah berita dan media sosial terlihat secara langsung dalam mempengaruhi pandangan opini publik. Berita dan media sosial bisa saja mengarah kepada kepentingan yang benar, atau justru malah sebaliknya. Berita dan media sosial kadang ada yang berdiri secara independen dan ada yang ditunggangi oleh beberapa golongan atau kelompok. Bahkan ada juga media sosial yang bisa ditunggangi pemerintah. Pertanyaan nomor 5, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari mengenai bab peta dan komponennya.
Setelah saya menjelaskan mengenai materi peta dan komponennya ini, saya mempunyai tugas kelompok untuk kalian. Jadi saya akan bentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang anak. Jadi terdiri dari 4 kelompok ya untuk kalian. Selanjutnya kalian kerjakan tugas itu, kemudian kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Gitu ya, mengerti? Analisis dari video praktek tersebut, yang pertama saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student centered approach. Di dalam praktek tersebut saya membuat kelompok yang terdiri dari beberapa peserta didik sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Yang kedua, saya menggunakan strategi kooperatif. Di dalam praktek tersebut saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Saya memberikan tugas untuk kemudian dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, saya menggunakan metode diskusi kelompok. Di dalam praktek tersebut, saya menggunakan diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah diskusi yang berlangsung di kelompok-kelompok kecil di kelas. Yang keempat, saya menggunakan teknik pembinaan keakraban. Di dalam praktek tersebut, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Sekian presentasi dari jawaban UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.